Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan belajar tentang struktur organisasi dan tata kerja atau SOTK pemerintah desa. Tentunya ini kita sesuaikan dengan Permendagri nomor 84 tahun 2015. Jika pada sebelumnya kita sudah membahas tentang struktur organisasi, maka pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang tata kerja dan fungsi pemerintah desa, dari kepala desa juga perangkat desanya. Pertama, dari tugas dan fungsi kepala desa. Bahwa kepala desa ini berkedudukan sebagai kepala pemerintahan, sehingga bertanggung jawab atas terlaksananya penyelenggaraan pemerintahan desa, pembinaan masyarakat, pembangunan desa, juga pemberdayaan masyarakat desa. Di samping itu, kepala desa juga bertugas untuk menjaga atau menjalin hubungan dengan kelembagaan yang ada di bawahnya, seperti LPMD, KPMD, pengurus RW, maupun pengurus RT. Selanjutnya, sekretaris desa bertugas membantu kepala desa di bidang administrasi pemerintahan, yang pada prakteknya dibantu oleh KAUR maupun KASI. Sekretaris desa berperan sebagai leader dari kesekretariatan desa, sehingga bertugas untuk mengatur segala administrasi yang ada di desa. Apabila terdapat kesulitan yang dialami oleh KASI atau KAUR, maka di sini peran seorang sekretaris desa untuk membantu menyelesaikannya. Tugas dan fungsi KAUR umum dan tata usaha. Ini adalah melaksanakan ketatausahaan seperti tata naskah, administrasi surat menyurat, kearsipan, dan buku ekspedisi. Penataan administrasi perangkat desa, penyediaan sarpras desa dan kantor seperti laptop, komputer, printer, dan lain sebagainya. Kemudian juga penyiapan rapat untuk pembuatan daftar hadir, pengadministrasian aset desa, inventarisasi aset desa. Ini adalah tugas dari KAUR umum. Samping itu, KAUR umum juga bertugas untuk pelayanan umum seperti membuat surat pengantar untuk pembuatan KTP, KK, dan lain sebagainya. Akan tetapi dalam pelaksanaannya juga tidak harus dibebankan kepada KAUR umum semua, bisa dibantu oleh perangkat-perangkat yang lain seperti kasih pelayanan, kepala wilayah apabila tidak ada tugas di wilayahnya. Tugas dan fungsi KAUR keuangan. KAUR keuangan yang tidak lain adalah bendahara desa bertugas untuk melakukan administrasi keuangan baik dari pendapatan, pengeluaran sampai pertanggungjawaban. Sehingga KAUR keuangan memiliki otoritas yang paling banyak dalam pengelolaan Siskudes. Tugas dan fungsi KAUR perencanaan. KAUR perencanaan bertugas untuk mengkoordinasikan urusan perencanaan seperti penyusunan rencana anggaran pendapatan dan belanja desa, menginventarisir data-data dalam rangka pembangunan, melakukan monitoring, evaluasi program, serta penyusunan laporan pertanggungjawaban. Singkatnya, KAUR perencanaan adalah KAUR yang bertugas untuk menyusun APBDes, RKPDes, APBDes perubahan, dan Perdes pertanggungjawaban, serta masih banyak laporan lainnya yang tentunya dalam pelaksanaannya ini dibantu oleh KAUR keuangan serta KASI dan KAUR lainnya. Tugas dan fungsi KASI pemerintahan. KASI pemerintahan bertugas untuk melaksanakan manajemen tata praja pemerintahan, meliputi penyusunan rancangan regulasi atau peraturan desa, pembinaan masalah pertanahan seperti mutasi tanah, pengukuran tanah, jual beli tanah, PTSL atau sertifikasi tanah, pembinaan ketentraman dan ketertiban, yang dalam pelaksanaannya bisa dibantu oleh Satlinmas, Satuan Perlindungan Masyarakat atau Hansip, serta pendataan dan pengelolaan profil desa. KASI Kesejahteraan bertugas untuk melaksanakan pembangunan sarana prasarana perdesaan seperti pembangunan jalan, jembatan, saluran air, dan masih banyak lainnya. Juga bertugas untuk melaksanakan pembangunan di bidang pendidikan, kesehatan, dan olahraga seperti lapangan voli, gedung posyandu, dan lain-lain. Selain itu, KASI Kesra juga bertugas untuk melaksanakan sosialisasi serta motivasi masyarakat di bidang budaya, ekonomi, politik, dan lingkungan hidup. Selain itu, juga bertugas untuk pemberdayaan keluarga, pemuda, olahraga, dan karang taruna, yang tentunya hampir sama dengan tugas dari KASI Pelayanan. Sementara KASI Pelayanan bertugas untuk melaksanakan penyuluhan dan motivasi terhadap pelaksanaan hak dan kewajiban masyarakat. Hak masyarakat adalah hak dalam bidang pendidikan, kesehatan, sosial, dan lain sebagainya, yang tentunya dapat diaplikasikan dalam bentuk bantuan atau apresiasi terhadap siswa yang tidak mampu ataupun berprestasi, pelaksanaan posyandu, pospindu, gerakan masyarakat sehat, dan masih banyak lainnya. Selain itu, KASI Pelayanan juga bertugas untuk meningkatkan upaya partisipasi masyarakat
dalam kegiatan pembangunan di desa, bisa dalam bentuk gotong royong, siskamling, dan lain-lain. Kasih pelayanan juga bertugas untuk pelestarian nilai-nilai sosial budaya masyarakat, keagamaan, dan ketenagakerjaan yang dapat diaplikasikan dalam penyelenggaraan kegiatan-kegiatan yang bersifat sosial adat budaya di desa, seperti likuran, arwahan, tirakatan, dan adat lainnya. Tentunya ada perbedaan antara desa yang satu dengan desa lainnya. Dalam ketenagakerjaan, kasih pelayanan bisa memanfaatkan media sosial atau website yang dimiliki oleh desa untuk memberikan informasi tentang dunia ketenagakerjaan. Barangkali ada masyarakat yang membutuhkan. Selain tugas dan fungsi yang sudah disampaikan, ada juga tugas pemerintah desa kaitannya tentang pengelolaan keuangan desa, di mana di sini kepala desa berkedudukan sebagai PKPKD atau pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa. Artinya, setiap ada uang yang masuk ataupun keluar harus sepengetahuan kepala desa. Selanjutnya, sekretaris desa berperan sebagai koordinator PPKD, tugas untuk memaksimalkan para kaur dan kasih kaitannya untuk melaksanakan kegiatan anggaran seperti untuk membuat SPP dan lain sebagainya. Di sini sekretaris desa berperan sebagai verifikator atau memverifikasi setiap keuangan yang masuk dan keluar. Selanjutnya kaur keuangan berperan sebagai bendahara desa, sementara kaur dan kasih bertugas sebagai pelaksana kegiatan anggaran. Untuk pembagian bidang kegiatan dan tupoksi dari pelaksana kegiatan anggaran ini sudah tercantum dalam dokumen ini yang untuk mempermudah saja ini ya. Ini ada sebagai contoh hasil usaha desa, ini adalah untuk tugasnya kaur keuangan. Kemudian di bawahnya ada sertifikasi tanah kas desa, ini tugas kasih pemerintahan. Ada lagi penyelenggaraan PAUD, ini tugas kasih pelayanan. Dan seterusnya nanti tinggal di-download saja di link yang saya cantumkan di deskripsi. Oke teman-teman, barangkali hanya itu yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Apabila ada yang kurang dari apa yang kami sampaikan, silahkan tulis saja di kolom komentar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.